البتة بين الله يئس المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرحم أئمة المجتهدين ومقلد في الدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا شيخنا وأستاذنا محمد الياسين الفاداني الشيخ وأستاذنا عبد الله الهجي الشيخ وأستاذنا عبد الله ضردو شيخنا وأستاذنا محمد العطاس محمد عدنان حسن مطه وحسن مطه شيخنا وأستاذنا عمر بن حمد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا عمر بن عبد الجليل بن إبراهيم أصولهم وفروعهم وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa iqtafa asrahu ila yaumiddin. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu inni nazartu ila hadzal khalqi wa hum yat'anu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'da. Wa aslu hadza na'am kullihi al-hasadu. Summa nazartu ila qawlihi azza wa jal nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fataraktul hasada wa tanabtul khalqa wa alimtu anna al-qismata indallahi subhanahu wa ta'ala fataraktu adawatal khalqi anni. Dari 8 masalah yang dia pelajari selama 33 tahun oleh Al-Imam Hatim dari gurunya yaitu Shaqiq al-Bulkhi. Pada minggu yang lalu kita sampai kepada 4. Pada 4. 33 tahun cuma 8 masalah ada yang ngaji sama gurunya. Dia pegang teguh, dia amalkan, selamat. Nah kita mudah-mudahan mirip-mirip dikit. Mudah-mudahan karena apa namanya agak berat. Ya. Karena ini ilmunya manusia-manusia yang telah lalu, ilmul awalin wa ilmul akhirin. Dan ilmu mencakup semua kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini. Saking dalamnya gitu ya. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil, kepada Al-Quran, inilah 8 masalah. Samaniyatu masail, 8 masalah. Dan bermula yang kelima, nazartu ilal khalqi. Aku memandang, aku memperhatikan kepada banyak manusia saling hina, saling melaknat, saling nyumpain, saling sikut, saling apa? Karena ada penyakit hasad namanya. Kok dia mana sekolahnya rendah, kenapa dia jadi lebih kaya? Mungkin aja dia menjara tuyul, kan begitu.
Mungkin aja ya tuh, apa saja dah udah bilangnya. Karena ada hasad, ada iri. Kemudian aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Bahwasanya urusan rezeki itu Allah taala sudah bagi-bagi. Rata, cuman tidak sama. Semuanya dibagi rata. Cuman tidak sama. Cuman tidak sama. Loh kalau semuanya ini kita jadi konglomerat, kagak ada yang ngaji ini. Kagak ada yang mana ada konglomerat pakai ngaji duduk begini, kagak. Lah iya, nggak ada. Ada ngaji. Kalau kayaknya konglomerat, ngapain ngajarin bentak-bentak begini, kan begitu. Maka kita nggak ada yang konglomerat, maka jadi ngaji. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku telah bagi rata rezeki ini, namun tidak sama. Tidak ada, yang banyak kan ada yang dikitan, masakhar ba'duhum ba'do, supaya ada perguliran. Masa orang kaya dadanin genteng? Kagak, nanti orang yang susah dikit, tolong dadanin genteng, kasih 200.000 kan gitu. Mas orang kaya, orang konglomerat dananin sepitengnya, kagak, suruh nih anain sepitengnya dan sebagainya. Begitulah kehidupan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah Subhanahu wa taala telah bagi-bagi rezeki ini dengan rata namun tidak sama. Dan bukan dengan kepinterannya, bukan dengan kekuatan badannya lalu rezekinya banyak kan, enggak. Ada yang teler, lemes rezekinya lancar banget kan gitu ya. Maka in kanatil arzaqu ta'ati biquwatin lama asalal asfuru bijanibin nasri walakinnamal arzaqu ta'ati biqudratin faqad hasalal asfuru wan nasru la tadri. Gimana ya? Kalaulah rezeki itu datangnya dengan kekuatan, burung kecil tidak akan dapat makan karena ada burung gede. Bisa dia jadi makan, kan gitu. Tetapi rezeki itu datangnya dengan takdir Allah. Allah Ta'ala kasih burung kecil rezeki, yang gede lagi kagak tahu. Semuanya makan, semuanya makan. Dan tidak akan pernah kelupaan. Baru sih ini manusia masih cakep-cakep juga, suka sembahyang. Yang kafir banget, udah kafir jelek banget, Allah Ta'ala kasih rezeki. Allah Ta'ala kasih makan. Innallaha yarzuquna kama yarzukun namlatas sauda fi lailati zulma ala hajaris somma. Allah Ta'ala akan rezeki kita nongol begini, sama dengan Allah Ta'ala kasih rezeki semut yang hitam di malam yang gelap, di malam yang gelap di antara bebatuan yang gede-gede. Dikasih Allah Ta'ala rezekinya. Apalagi begini-begini, apalagi tukang sujud, kecil itu mau urusannya. Gitu, maka rezeki minta, sholat ya, berak aja, yang penting kalau ayam menyeker aja pasti ketemu. Pasti ketemu. Kita mencari rezeki yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau jalan dari rumah, ya Allah aku mencari rezeki yang kamu janjikan, bilang begitu. Karena kalau semacam itu niatnya, itu bisa manjur, bisa Ada zaman dahulu cerita seorang nenek-nenek, ya rumahnya juga gubuk dari dibikin gubuk dari kertas-kertas gitu kan, plastik di tanahnya gubernur lagi kontrol, lah ini ada bangunan liar begini, bakar, ya dibakar. Pulanglah nenek-nenek dari pasar, rumahnya udah habis, dia marah-marah sama Allah. Itu nenek-nenek marah sama Allah. Ya Allah, kenapa rumah saya nggak dijagain? Sedangkan saya pergi menjalankan perintah kamu.
yaitu untuk cari rezeki ke pasar. Geleng-geleng dia. Allah Subhanahu wa taala kalau kayak kita cingkang kira, wah bener ini, begitu kan? Bener. Allah taala utus malaikat itu katanya gubernur dan rumahnya kantornya semua terbalikin. Terbalikin. Habis gubernur bunuh istri-istrinya ada 4 semuanya kelelap semuanya, setapnya dan sebagainya. Itu bisa manjur apabila kita menjalankan dengan benar, mau kita dagang kayak mau usaha kayak mau apa kayak, ya Allah saya akan pergi untuk mencari rezeki yang engkau janjikan, bilang begitu, itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, cuman jangan apa yang begitu dapat duit hampir ke rumah janda, ya kagak beres itu mah, buat anak dulu, buat emak kita apa, baru urusan itu belakangan. Iya, urusan itu mah belakangan ini kok dapat duit, lembong dapat duit, janda dikasih, ya nggak berkah. Kalau nenek-nenek dikasih nggak apa-apa, ini janda yang muda, bagaimana? Iya, bini dulu, anak dulu, orang tua dulu, ada sisanya baru nggak apa-apa, itu, begitu. Maka kenapa terjadi ini syirik begini begitu karena ada hasad. Kenapa hasad? Dia nggak tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah bagi rata rezeki. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Allah Ta'ala telah bagi-bagikan rezekinya di bil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia Allah Ta'ala bagi-bagikan. Non-blok. Allah Ta'ala non-blok. Mau dia kafir kayak, mau dia jelek kayak, mau dia apa kayak, Allah Ta'ala kasih. Karena Allah Ta'ala tidak mau dihujat. Allah Ta'ala timbang nyiptain doang nggak kasih makan. Allah Ta'ala tidak mau, dikasih, dikasih. Olehnya ayam menyeker aja, gitu. Sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang dapatnya sekarung beras harian, ada yang 1 liter dan lain sebagainya. Itu rezekinya. Kita ridho dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ke tadi, Allah Ta'ala kasih rezeki burung yang kecil, sedangkan burung gede nggak tahu, dia makan. Ya kalau dulu masih banyak padi apa, burung emprit banyak banget lah dia mah. Sekarang mana ada pun padi pun apa, dia terbang aja. Maka law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau betul-betul kita serah diri kepada Allah, sudah tidak ada kita bergantungan dengan siapa-siapa, maka Allah Ta'ala akan kasih rezeki kita sebagaimana Allah Ta'ala kasih rezeki kepada burung. Pagi-pagi habis subuh dia jalan kemana saja dengan telik yang kosong, namun sore-sore teliknya udah berisi, ada aja biji-bijian yang dia makan. Dulu kalong itu dari Bogor banyak banget ke kita, siapa yang ngasih tahu itu kalong? Lah kagak ngasih yang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan dia terbang ke sana ngalorin. Jatiwaringin masih banyak pohon-pohonan apa ada terbang. Sekarang mah kagak kelihatan udah. Karena udah kagak ada buah-buahan. Dia lari kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kalau kayak kita mah wahyu gitu ya, info dengan cara penglihatan atau pencemplungan atau dengan udara ditarik ke sana, terbang, ada rezeki di sana. Itu sama juga laki-laki yang genit, tahu aja di mana ada janda. Iya, tahu aja begitu. Kalau yang kagak genit di depan matanya diam aja, nah, gitu. Iya. Ini mah selingan aja supaya enggak tegang Haji. Iya, kagak nyuruh, kagak bilangin doang. Itu yang kelima. Yang keenam, nazartu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yuqatilu ba'dhum ba'dan faraja'tu ila qauli azza wa jalla inna syaitana lakum aduwwun fattakhizu aduwa. Banyak manusia saling bermusuhan bermusuhan dengan
TV yang nggak masuk di akal, gara-gara uang seperak, gara-gara ini, gara-gara tanah sejengkal, waduh banyak sekali, gara-gara kesinggung dan lain sebagainya. Sedangkan manusia adalah mau dia encek juga saudara kita, saudara semanusia kemanusiaan. Yang Allah Ta'ala katakan pasti adalah inna syaitana lakum aduwwun, bahwasanya musuh kita dalam hidup ini adalah cuman setan, cuman iblis. Musuhin itu iblis, musuhin iblis, tidak akan ada permusuhan di antara manusia. Apa katanya? Fa'adaituhu wahdahu, maka aku fokuskan benci aku, marahnya aku, musuh aku hanya setan. Tidak ada makhluk yang menjadi musuhku. Maka tenang hidup. Tenang hidup enggak? Yang musuh kita utama, inna syaitana yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bahwa setan akan kitik-kitikin kita, akan goda kita, akan rayu kita supaya kita bareng-bareng masuk neraka. Mulai hari ini udah musuh kita cuma setan, yang lain kagak ada. Yang lain kagak ada. Nggak ada manusia yang musuh kita, encek sekalipun. Bukan musuh kita. Kafir sekalipun tidak, bukan musuh kita. Ahok sekalipun bukan musuh kita. Musuh kita cuma satu, setan dan atau manusia-manusia yang berkarakter setan. Karakternya yang kita musuhin, yang kita benci. Manusianya nggak boleh. Manusianya nggak boleh. Kenapa? Hidup ini masih berjalan. Hidup ini masih berputar. Kenapa? Tahu Ahok begitu umurnya 70, dia sadar dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Lah, baru 2 tahun udah mati. Bisa-bisa cakapan dia sama kita. Bisa-bisa cakapan dia sama kita. Masih hidup, masih berjalan. Enggak boleh memponis. Enggak boleh dasar kafir, anjing babi. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena dengan satu ucapan dosa dia 13 kontainer lebih dengan satu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai itu semuanya. Selesai semuanya. Habis semuanya dosanya. Timbang satu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia makan babi, dia makan anjing, dia main perempuan, dia minum arak, dia apa aja itu dosa dia kan. Selesai semuanya. Baru seminggu masuk Islam dia mati. Lah, dosanya belum ada. Dosanya belum ada. Baru kayak anak kecil diberanakin. Lah bisa-bisa cakapan dia. Hidup masih berjalan, maka tidak boleh memponis. Kalau kita benci kepada ahli maksiat, maksiatnya bukan manusianya. Bukan manusia. Manusianya apabila dia benar, saudara kita. Saudara kita. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, yang keenam adalah syaitan. Setan adalah yang Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Bahwasanya setan adalah musuh kamu. Jadikanlah satu-satunya musuh dalam hidup kita ini. Saudara ini semua saudara kita. Manusia saudara kemanusiaan. Gitu ya. Yang kafir ya saudara semanusiaan. Kenapa? Mereka juga ummatu ad-dakwah. Umat yang sebagai sasaran dakwah kita. Umat yang sebagai sasaran dakwah kita. Maka banyak Allahumma hdi qaumi fa innahum la yaqilun. Ya Allah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tatkala dijahatin, ditakolin Nabi kita sampai giginya rontok, berdarah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bilang, ya Allah kasihlah hidayat kamu, karena mereka enggak tahu. Mereka tidak paham. Saudara. Ya. As-sabi'atu, yang ketujuh, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kullu wahidin minhum yatlubu hadzal kasrah fabazala fiha nafsahu wa yadkhulu fi ma la yahillu lahu. Yang ketujuh, aku memandang, aku perhatikan mayoritas umat manusia
Mencari roti, artinya cari makan, cari kekayaan, cari harta. Iya, betul. Maka berupaya dia peras keringat banting tulang, yang halal, yang haram, habak terus. Enggak kenal halal, enggak kenal haram, pokoknya yang penting duit. Begitu kan sama gambarnya. Udah. Maka aku baca di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwasanya makhluk yang bergerak di muka bumi ini Allah Ta'ala telah jamin rezekinya. Buat apa berlomba-lomba? Pasti akan ada. Nyari mah nyeker-nyeker aja. Kalau nasibnya kaya, dia akan kaya. Kalau nasibnya memang susah, rezekinya segayung pucung namanya. Rezekinya segayung peras keringat banting tulang apa, memang segitu ya udah segitu dapatnya. Dia mau pakai cara apa kek? Dia mau pakai cara apa kek? Kalau memang rezekinya segayung pucung, ya segitu dapatnya. Maka dulu di sini ada almarhum Haji Seman namanya, adanya Pak Haji Hasbi. Dari masih anak-anak nih, masih pakai celana kolor doang gitu, singkong siapa kayak punjamu aja, dia udah berani sekolah kagak, hampir kaya, rezekinya bukan main, apa aja dipegang jadi duit, jadi duit. Kalau abangnya almarhum Haji Jumar, Haji Subi, duit dipegang jadi kertas, gitu kan. Apa aja dipegang jadi duit, begitu kan. Nah, itu rezeki Allah SWT. Dia ada banyakan dan lain sebagainya. Maka cari aja. Cuman kata Kutub Rabbani Al-Arif As-Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, yunzur ilal a'mar, dilihat dulu kepada usianya, yang usia masih 20, 25, 30, 35, mah ya udah peras keringat banting tulang. Lihat nasib kita gitu. Lah kalau udah 70 masih aja. Ya enggak, jadi konglomerat emang. Ya enggak, sudah mesti ngandang. Bahkan batas ulama-ulama bataskan umur 40, 45, sudah mulai ngandang. Ya, maka dalam sebuah hadis, iza balagha rajulu arba'ina sanah walam yaghlub khairuhu syarrahu falyantahizul ilan nar. Siapa orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun namun belum berubah, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka siap-siap untuk masuk neraka. Mungkin 50, mungkinan meded. Biasanya kan orang bangor 20, 25, itu taruhlah 30 sama sekarang masih bangor. Ini kagak, udah 55 masih bangor. Maka kata Nabi, siap-siap untuk masuk neraka. Karena di masa itu masa rentang. Gagah-gagah atau struk, plak aja. Jatuh di kamar mandi, selesai sudah. Gitu. Lah kalau masih masa-masa bangor ya 35, 25 masih bangor. Namanya kalau orang Arab bilang taisus sabab, bangornya anak-anak. Bangor lah kalau mau bangor gitu kan. Jangan udah aki-aki mau bangor. Aki-aki udah apa? Gigi udah kagak ada, rambut udah putih kan begitu. Kan udah pensiun jadi masih mau bangor. Kalau bangor masih muda-muda gitu. Jangan udah tua. Lah kalau nikah lagi mah bukan bangor, bukan. Sunnah itu mah. Itu mah sunnah, jangan salah. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Setiap yang bergerak di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang telah jamin rezekinya. Aku, kata Imam Hatim, salah satu daripada yang bergerak itu. Kan sudah dijamin. Ya sudah, leha-leha saja hidup. Leha-leha saja hidup. Artinya yang cari-cari ya sudah, waktu ibadat dan sebagainya. Fa'alimtu inni wahidun min hadhihi dawab allati 'ala Allahi rizquha fastaghaltu bima lillah alayya wa taraktu ma indahu. Maka aku tahu bahwasanya aku salah satu daripada makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Maka aku yakin itu. Yakin enggak? Yakin. Maka kata ulama,
tidak bakal selamat manusia yang Allah Ta'ala bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah bahwasanya aku akan sampaikan rezekinya ke mulut manusia itu, tapi dia nggak percaya. Kita ini semuanya Allah Ta'ala sumpah, aku akan sampaikan rezeki ke mulutnya. Tapi kita nggak percaya, celakalah. Masa Allah Ta'ala kita nggak percaya? Sama wali kota aja bisa percaya, sama gubernur kita percaya, nanti kalau saya jadi gubernur begini, nanti kalau saya presiden begini, padahal bohong semuanya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah, aku akan sampaikan rezeki ini ke mulutnya. Cuman sunnatullah, kebijakan Allah pada makhluknya, pada kita, gitu kan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak nurunin beras dari langit, ya diusahakan, ditanam dulu kalau yang petani, baru 3 bulan sekian baru akan dapat. Itu namanya sunnatullah. La yataghayyar, tidak akan berubah. Yang itunya cuman kita artinya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala akan sampaikan rezekinya ke mulut kita. Itu namanya rizqu al-madmun, rezeki yang dijamin Allah. Rezeki yang tidak dijamin Allah, nah itu artinya kerja keringat kita dan lain sebagainya, keikhlasan kita, tawakal kita, nasib kita, nah itu yang baru akan lebihan. Maka usaha saja, jangan lupa bahwasanya usaha diiringi dengan doa, beres. Fastaghaltu bima lillahi ta'ala alayya, maka aku sibukkan yang urusan Allah yang Allah Ta'ala berikan kewajiban kepada kita, sudah, aku menjadi khodam Allah, menjadi pembantu Allah, gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya, selesai. Bukan ini ajaran untuk malas-malasnya rezeki, bukan. Fa inna babad dunya maftuhah wa satuglaq, bahwasanya pintu dunia ini masih Allah Ta'ala buka. Masih Allah Ta'ala buka. Sedikit lagi, nggak lama lagi akan ditutup. Akan ditutup. Nah, kita mati atau kita sudah uzur, gitu kan? Kita udah uzur. Jalan ngojek, kaki kita udah nggak bisa diangkat yang sebelah kiri, kan udah kagak bisa. Itu udah mulai ditutup pintu dunia. Akhirnya ditutup, kita merem, udah nggak bisa melek-melek lagi, selesai. Jadi sebelum itu cari terus saja. Peluang banyak sekali kok. Hidup ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tutup, peluang ada saja. Cuman yang permasalahan adalah malesnya kita. Males dan malu. Padahal yang halal tidak perlu dimalukan. Yang halal tidak perlu dimalukan. Nah. Dan yang terakhir adalah asaminu, yang ke-8. Nazartu ilal khalqi fara'aituhum kulluhum mutawakkilina ala makhlukin. Aku perhatikan bahwa sebagian besar manusia bergantungan kepada manusia. Ya alhamdulillah, karena ada abangnya, ada iparnya, ada apa, orang kaya, bergantungan kepada dia. Kalau dia mati, kalau dia kena kasus korupsi dan sebagainya, atau kepada kerjaan, kerjaan lu bagus begitu ya, bergantung kepada kerjaannya. Bukan menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dhai'atihi, kepada kampungnya. Oh, kita jaga kampung ini sumber rezeki kita, enggak. Bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Dulu kita misalnya dari dari Lampung ke Palembang, ada perjalanan 6 jam, satu nggak ada rumah, masih banyak yang kosong. Kemudian apa? Ini bergantungan kepada dagangnya, ya, maka dia perhati-hati pergi ke dukun sana, karena kalau ini bisa saja nanti dimonopoli dan lain sebagainya. Bukan kepada Allah. Dia dagang sangat bergantungkan dengan urusan ini, maka
Allah Subhanahu wa taala ajarin, Nabi kita Allah ajarin kalau pengen berkah dan lain sebagainya, ada hasilnya, diinfakkan. Allah Ta'ala jaga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur Allah Ta'ala tambahin, kan begitu. Allah Ta'ala tambahin. Lah ini kagak, bikinan kaya, bikinan pelit. Berat. Saudara, itu salah satu daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, aku tambahin. Enggak percaya? Contoh saya. Enggak orang-orang, kalau orang-orang berabe, begitu saya punya bini, ya Allah terima kasih ya Allah, syukur kepada Allah, Allah Ta'ala tambahin lagi atuh. Dua, dikasih dua, ya Allah bersyukur, tambahin lagi tiga. Udah tiga timbal, ditambahin lagi empat. Sekarang orang nggak syukur-syukur lah jadi berkurang, kan begitu. Oh yang masih muda-muda bersyukur kepada Allah biar ditambahin. Yang masih muda-muda, itu oke, pada oke. Bersyukur, emang janjinya kan begitu. Lain syakartum, lazidanakum, jangan ngomong pada bini lu pada ntar kagak dikasih ngaji di masjid lagi. Jangan ngaji mau abu ya katanya disuruh kawin. Bukan, ini malah lagi ngajarin. Kan ngajarin syukur. Lazidanakum, Allah Ta'ala tambahin. Percaya aja sama Allah. Percaya aja sama Allah. Ditambahin rezeki dan akan Allah tambahin. Kalau umur enggak Allah Ta'ala tambahin, Allah Ta'ala berkahin. Ya Allah, umur kita pakai ibadah, pakai nolong orang dan sebagainya, Allah Ta'ala bukan tambahin umur, seharusnya 70 jadi 100, loh, beratan kita, enggak, Allah Ta'ala berkahin hidupnya. Sana kemari kita rezekinya lampar, urusan anak gampang, urusannya, kan begitu, itu namanya berkah. Ya Allah Ta'ala kasih anak banyak, gitu kan. Kayak saya punya anak 11 gitu, alhamdulillah. Kali aja ntar punya bini muda lagi, banyak beranak lagi, kan begitu. Bersyukur aja kepada Allah. Ya. Wa ala sana'atihi, atas kerajinan tangannya, wa ala sihati badanihi, bahwasanya saya masih kuat dan lain sebagainya. Saya artinya lah masih gagah lah, masih kuat begitu kan. Ini nggak boleh begitu. Emang mati mesti sakit dulu. Lo badannya sehat, cek dokter, darahnya bagus, paru-parunya bagus, jantungnya bagus, lewat jalanan dicima metrek, selesai. Maka innallaha amata al-insan bimaradin wa bighairi maradin. Allah Ta'ala ketika datang ajal kita, maka baik kita sakit ataupun tidak akan sampai padanya. Enggak bisa mundur, enggak bisa maju. La yastaqdimun wa la yastakhirun, enggak bisa maju, enggak bisa mundur, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa katanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang serah diri kepada Allah secara total, Allah Ta'ala jaminannya. Kita belum mampu bertawakal seperti tawakalnya burung tadi. Burung pagi-pagi teliknya kosong, dia berangkat pergi buat pinggir-pinggir kali, kenapa ada biji-bijian, ada isinya. Kita tawakalnya belum sampai kepada seperti tawakalnya burung, padahal sama-sama dabah, sama-sama makhluk Allah yang bergerak di permukaan bumi ini. Banyak akalnya manusia, banyak akalnya. Apalagi kalau udah punya bini 2, waduh, akalnya udah tambah banyak, gitu kan. Kita rada pelit misalnya bini yang sono, bagaimana kita caranya, itu akalnya, maka jangan itu rada, jangan pada seperti Abu ya, jangan. Gitu. Jadi ngakalin kita, akalnya akan tambah banyak namanya, akalnya tambah banyak, dibuat ngakalin namanya, gua yang jadi rusak mah. Fatawakkaltu 'ala Allahi azza wa jal fahu hasbi, maka aku serahkan diriku, kehidupanku, istriku, anakku semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syariatnya tetap jalan. Jangan kita, kenapa? Karena ada seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an.
wahai imam, kalau memang rezeki kita sudah dijamin Allah SWT, kalau gitu kita ngeringkuk aja katanya. Dari pagi udah ngapa-ngapain kan? Oh, orang ini adalah bodoh. Orang ini bukan artinya tawakal kita ngeringkuk aja pagi-pagi. Sholat subuh, keluar pagi, usaha gitu kan. Ketika panggilan Allah, kita tutup itu warung, kita tutup itu dagangan kita berhenti daripada aktivitas, kita sholat. Itu artinya tawakal. Nah sudah, baru kita doa. Doa juga jangan banyak-banyak. Seorang anak muda di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, subuh selesai pulang, dia nongkrong di masjid. Sayyidina Umar udah balik dari rumahnya ke masjid, masih ada aja tuh anak muda. Ngapain nih anak ya? Dia bilang, Allahumma rizukni rizqan kasiran halalah, Allahumma rizki, Allah berikanlah rezeki yang banyak, yang halal rezeki. Itu mulu dicecer. Lah begitu dia dijewer aja kuping, ditarik keluar. Tong, lu keahlian lu apa? Kalau memang lu bisa ngampak kayu, cari. Bawa kampak, cari ke hutan, ambil kayu, jual, dapat rezeki. Kan begitu. Kalau memang lu nggak punya apa-apa, lu ke pasar aja. Nanti ada orang suruh manggul apa-apa, akan dapat rezeki. Doa mah cukup aja habis sembahyang. Allahumma rizqna rizqan kasiran halalan. Sudah, Allah Ta'ala udah dengar, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kerjanya yang banyak. Kerjanya yang banyak. Gitu. Itu artinya syariatnya mesti dijalanin. Kalau tiba ngapain minta doang mah, boleh ya kagak. Ya Allah berikanlah saya istri lagi yang satu, tapi kagak ngelancong-lancong, kagak ada mek-mekan, ya kagak dapat. Ini buktinya Pak Iwan kan, itu Pak Iwan, kagak ngelancong-lancong ya kagak dapat. Iya, ya kurang baik lagi sama janda gitu kan. Ya mana dapat namanya. Itu paham saudara? Iya begitu. Syariatnya berjalan. Kerja apa ya? Berjalan. Innallaha yuhibbu iza amilal abdu ayyutqinahu. Allah Ta'ala senang hambanya apabila berbuat itu profesional. Kalau dia tukang kerja apa namanya bagus. Seperti Ahbab bikin kapal-kapalan. Orang aslinya gue bikin ini kapal beneran apa? Artinya bener-bener cakep. Jangan tiwang masih pada bengkok begitu udah jadi. Enggak. Ayyutqinahu. Kalau kerja sesuatu ya bagus. Bagus. Itu maka Allah SWT senang hambanya apabila bekerja maka hasil kerjanya bagus, artinya akan punya harga, dengan harga itu akan dapat rezeki itu. Nah, qala Syaqiqun, berkata Syaqiq, ya Hatim, wahai muridku yang bernama Hatim, waffaqakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepada kamu. Fa inni, sesungguhnya aku melihat bahwasanya ilmu yang ada di Taurat, ilmu yang ada di Injil, ilmu yang ada di Zabur, ilmu yang ada di Al-Quran itu mencakup semua yang 8 perkara. Kalau kita bisa ngamalin yang 8 perkara itu, maka kita sudah mengamalkan kitab-kitab langit semuanya. Kan ngajinya 33 tahun, lah kita baru 2 minggu udah habis ini, begitu kan. Nanti kita ulang lagi biar ada bayangan begitu, wah begini kan begitu, biar. Nah, saudara, maka ya mudah-mudahan wa'mal walau bi usri, artinya amalkanlah ilmu itu walaupun 1/10 daripada yang kita tahu, sudah bagus, artinya sudah lumayan. Naam. Fawajatu, maka kudapkan semua kebaikan dan agama tadur haula hazihi al-masail. Dia akan menjadi ilmu yang ada dalam kitab-kitab itu semuanya berkisar antara 8 masalah ini. Faman istamalaha faqad istamal al-kutubul arba. Siapa yang dapat mengamalkannya, maka dia telah mengamalkan kitab yang 4 yang turun dari langit. Itu kan enak sekali.
kerjaannya ringan dan lain sebagainya. Fahadzal fan minal ilmi la yahtam bi idraki aw tafattun lahu illa ulama al-akhirah. Ilmu ini tidak didapatkan kecuali ulama-ulama akhirat yang udah doyan sama akhirat, yang selamat dunia akhirat. Selamat saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu fa amma ulama'ud dunya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.